Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, dan kita tidak akan mampu untuk membalasnya, dan kita juga tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang kita lakukan adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Baju baru, alhamdulillah. Ada kue, alhamdulillah. Tidak beli baju, benar nih yakin. Ya. Kita bersyukur pada Allah. Baju nomor sekian, kue nomor sekian. Yang paling utama masih ada iman, sehat badan kita, panjang umur kita, diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat nanti di hari kemudian. Amin ya Allah. Yang sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Anggrek, ketua dan seluruh jajarannya. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan para Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga yang sama kita hormati pimpinan Islami Muslimah yang terhormat Ibu Haja Jenny beserta seluruh staf dan jajarannya. Kita doakan semoga Bu Haji beserta seluruh pengurus selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan para Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan terima kasih Bu Erlin yang selalu mengingatkan tentang taklim kita pada hari ini, dan kebetulan memang tadi tugas di Karya Guna 2 memang asarnya agak lama ya, 3:30, jadi sholat dulu, absen dulu baru kembali. Dan alhamdulillah saya juga bertanya-tanya, kira-kira aman enggak perjalanan Villa Anggrek, aman enggak? Karena ada pemberitahuan akan ada banjir kiriman dulu ya. Nah, ternyata alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan baik-baik saja. Yang saya hormati para orang tua, para ibu, para jamaah, dan insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada hampir di penghujung daripada bulan Februari juga dan juga bulan Syawal. Tinggal hitungan, yaitu kalau Februari tinggal 4 hari lagi ya.
Masih lama ya, Februari baru 15, Syabannya hanya tinggal hitungan 1000 lagi lah. Kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Bersyukur kita mudah-mudahan Bu ya sampai umur kita. Amin ya Allah. Karena ada saudara-saudara kita tahun lalu masih kumpul sama keluarganya. Tahun lalu masih melaksanakan ibadah puasa. Tahun lalu masih sholat tarawih di masjid ini. Tahun lalu masih sahur bareng sama anak istri keluarga besarnya, berbuka bersama. Tapi tahun ini sudah tidak bisa lagi bersama-sama berpuasa, tidak bisa lagi bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, tidak bisa lagi bersama-sama sahur dan berbuka. Kemana orangnya Bu? Orangnya kemana? Orangnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orangnya sakit masih bisa ngumpul ya. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, berarti tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kadang-kadang Bu, besok sholat tarawih, hari ini dipanggil oleh Allah. Ada nggak begitu? Nah, apa doa kita? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan, maka tema yang kita bicarakan sesuai dengan arahan daripada pengurus, yaitu adalah dengan tema menyambut Ramadan dengan ilmu dan kesiapan iman yang matang. Jadi ada 3 bahasannya nih, Ramadan, ilmu, dan iman. Dulu ya, Ramadan, kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga iman. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perusahaan ada kita kenal istilah SOP. Ibu kalau bekerja di pemerintahan atau di swasta atau di PT dan dimanapun pernah mendengar atau mengikuti yang namanya SOP. Apa itu SOP Bu? Standar. Iya, ya. Standar operasional prosedur. Kalau bahasa kita begitu ya, standar operasional prosedur. Artinya ada aturan main yang harus diikuti supaya pekerja itu terhindar dari kecelakaan kerja, supaya hasil produksi meningkat. Begitu juga manakala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada SOP yang harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, ada SOP-nya. Dan ini harus kita taati agar segala amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah melaksanakan ibadah puasa, termasuklah amaliyah-amaliyah yang ada di dalam bulan Ramadan, itu semuanya bernilai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tema kita itu Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan bukan hanya semata-mata puasanya saja, tetapi segala hal yang ada di dalam bulan Ramadan itu mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dari mana Bu? Dari Ramadannya. Sampai jam 5:30 Bu. Nah, ya. Sampai 5:30 ya Bu ya. Ada yang puasa, berarti udah buka di sini aja lah kita ya. Kita masuk kepada Ramadannya dulu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, SOP yang kita maksud tadi adalah di dalam peribadatan melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah niatnya. Yang pertama adalah niatnya. Setiap ibadah ada niatnya Bu. Sholat ada nggak niatnya?
Ada usolli fardhu subuhi dan seterusnya. Kalau kita puasa ada nggak niatnya? Ada. Nawaitu shoma ghadin dan seterusnya. Kalau kita mengeluarkan zakat, infak, zakat terutama yang wajib, ada nggak niatnya? Ada. Kalau kita melaksanakan haji, ada nggak niatnya? Ada. Labbaik Allahumma hajjan. Atau nawaitul umrata wal hajja lillahi ta'ala. Jadi SOP yang pertama di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, memasuki bulan suci Ramadan, di situ ada puasanya. Jangan lupa niat mempunyai peranan yang paling utama. Beda enggak, Bu? Kalau puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa wajib kita tidak berniat, besoknya puasa, kira-kira puasa Ramadan kita sah atau tidak? Tidak. Kalau kita puasa sunnah seperti tadi, ibu kesiangan hingga sempat sahur. Setelah selesai sholat subuh, ibu belum makan, belum minum. Ibu niatnya setelah azan, setelah sholat subuh. Hari ini saya puasa, sengaja saya sholat puasa sunat Kamis karena Allah Ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Nah, disinilah bedanya. Disinilah bedanya. Manakala kita ingin melaksanakan segala sesuatu, maka yang pertama yaitu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Nah, itu maksud kita tadi ilmunya. Bagaimana kita berupaya melaksanakan perintah Allah, mau sholatnya, mau puasanya, mau segala hal itu, termasuk wudhu kita, istinja kita, sholat kita, apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan ilmu. Betul, Bu? Betul. Puasa menahan diri dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itu yang mana? Yang fajar ada dua, fajar shodiq sama fajar kazib. Fajar kazib, fajar dusta, itu terbitnya sebelum masuk waktu subuh. Makanya kalau azan dua kali pada zaman Rasulullah itu waktu subuh ada. Pertama azan itu waktu terbitnya fajar kazib, sekitar setengah jam atau lebih kurang 1 jam sebelum fajar shodiq. Sementara fajar shodiq itulah fajar yang sebenarnya. Nah, disitulah kita mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Maka rukun puasa itu nggak banyak-banyak. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Rukun puasa ada berapa? Ada berapa, Bu? 2. Kan ibu kalau foto sering gini, Bu. Kalau laki-laki, kenapa beda, Bu? Laki-laki fotonya gini. Kalau perempuan, artinya jadikan aku yang kedua. Enggak, Bu, nih. Jadi kan nggak banyak-banyak, yaitu pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala terbit fajar, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika fajar shodiqnya sudah terbit, stop makan, stop minum. Udah terdengar, oh gimana dengan imsak? Imsak itu ada jedahnya 10 menit. Itu berhati-hati. Bolehkah kita itu 10 menit sebelum azan gak makan minum? Boleh. Bolehkah kita udah diumumkan azan kita masih makan minum? Boleh. Kembali ke orang tua, kepada orangnya masing-masing, mampukah dia menahan? Khawatirnya ada orang, oh udah imsak, oh belum azan, tenang, masih makan. Ada orang yang makannya cepat, ada orang yang makannya lambat. Ibu termasuk yang mana? Ayo, Bu, ibu termasuk yang tipe yang mana kalau makan? Yang cepat atau makan? Atau yang cepat atau lambat? Nah, kalau ibu tipe orang makannya 33 kali sesuai anjuran dokter, 33 kali. Orang udah nambah 2 kali, ibu masih aja. Nah, kalau model begini, imsak udah berhenti aja lah. Kenapa? Khawatir kebablasan.
Emang begitu imsak itu agar kita itu bersiap-siap, Bu. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita kebablasan, ya. Jadi kalau udah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stoplah semuanya. Betul nggak, Bu? Tuh. Kira-kira kalau bulan puasa dilarang nggak? Pada malam hari hubungan suami istri dilarang nggak? Dilarang nggak? Yang dilarang kapan? Nah, jangan sampai besok udah baru mulai malam pertama Ramadan, taraweh, pulang taraweh udah ngomong sama lakinya, Pak, pokoknya puasa ini mama jangan diganggu ya. Mama mau zikir, mama mau ibadah, pokoknya mama nggak mau diajak-ajak sama bapak, gitu. Padahal yang diharamkan pada siang hari, malam boleh, malam halal. Kalau ibu mengatakan demikian, berarti ibu menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Boleh nggak? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah boleh nggak? Nggak boleh. Jadi tetap ada kewajiban. Kalau umpamanya pada malam hari itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, tahu-tahu kedengaran itu azan dari masjid, azan subuh, Allahu Akbar, itu diberhentikan atau diteruskan? Ibu bingung jawabnya apa ini, Bu, ya. Kalau dilanjutkan ada nggak konsekuensi hukumnya? Ada. Apa itu? Bayar? Nah, ini ilmu lah namanya. Banyak orang yang nggak ngerti, yang nggak paham. Terutama yang mereka agamanya minim, pengetahuan agamanya minim. Anak-anak kita generasi Gen Z berkeluarga tapi tidak dibekali dengan pengetahuan agama. Siang hari diajaknya si istrinya untuk melakukan hubungan, dua-duanya tidak mengerti, tidak paham. Akhirnya mereka kena hukum yang bernama membayar kafar. Puasa 2 bulan berturut-turut, Bu, kalimatnya. Kalau begitu yang puasa, pertanyaannya, suami atau istri atau kedua-duanya? Yang puasa suami, istri atau kedua-duanya? Baik, kalau ibu mengatakan kedua-duanya puasa, mungkinkah wanita puasa 2 bulan berturut-turut? Kenapa? Kalau begitu yang puasa suami atau istri? Enak kan? Yang ngajak siapa? Nah, disitulah nanti yang tema kita itu ilmu namanya itu. Ilmu. Jangan sampai puasa kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nawaitunya, yang kedua ilmunya, kemudian yang ketiga ikhlasnya. Apa, Bu? Ikhlasnya. Nah, bagaimana kita berupaya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalia-amalia di dalam bulan Ramadan kita jaga. Jangan sampai ada di namanya riya, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada takabur. Rentan ini, Bu. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ini yang namanya penyakit hati, gampang merusak amal ibadah kita. Betul nggak? Betul. Jujur, kalau sholat dilihat orang dengan sholat sendiri di kamar, kira-kira lebih cepat mana selesainya? Kenapa bisa begitu? Tuh, benar jawabannya. Benar ya, Bu ya? Kadang tidak ada ya. Nah, tapi di sini kita harus mampu SOP-nya itu. Pertama adalah nawaitu kita, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah menjaga keikhlasan. Jangan sampai ibadah kita rusak. Terutama Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, di dalamnya banyak paket-paket amalia, keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kalau kita mampu menjaga, memelihara, disitulah dijanjikan oleh Allah dengan kalimat
la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah ini kita pagari dulu Ibu. Pertama tadi nawaitu kita, yang kedua yaitu bekali dengan ilmu, yang ketiga yaitu adalah jaga keikhlasan dalam beribadah, terutama masuki bulan suci Ramadan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan Ramadan? Ini kan sudah kita pakarin tadi dengan 3 hal tadi ya. Apa keutamaan Ramadan? Keutamaan Ramadan itu antara lain, yang pertama, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tadi sudah dibaca oleh Ibu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Angkat-angkat yang hafal. Bu Jenny nyiapin reward 50.000. Oh 100, Masya Allah. Ya, yang hafal Bu. Yang hafal gak lihat Quran, Ayo yang hafal. Yang hafal silakan. Oh, sama kalau ayatnya aja 50 sama artinya cepet gitu ya. Ada yang hafal? Ya, yang hafal. Oh, Ibu hafal. Ayo coba silakan. Ya, alhamdulillah. Nah, artinya tahu Ibu artinya? Masya Allah. Iya, itu udah siapkan Mama Boy jadi itu. Ya. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Masya Allah, subhanallah ya. Terima kasih Bu, jawabannya benar. Bu Haji jadi mau nyerahkan yang mana? Boleh malah gitu ya Bu ya. Ayo Bu, maju. Apa itu? Oh iya. Oh iya. Terima kasih ya Ibu ya. Ini mau diserahkan nanti selesai taklim atau sekarang nih? Oh sekarang boleh. Biar yang lain semangat ya. Ya Allah, Masya Allah. Ibu alhamdulillah ada rezeki dari Bu Ketua kita. Ibu masak dulu. Bu Sairi, alhamdulillah rezeki anak soleh. Soleh ya. Ya. Terima kasih Bu Ketua. Baiklah Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan yang pertama yang ada dalam bulan Ramadan, yaitu adalah diwajibkannya berpuasa. Perintah puasa selama 1 bulan lamanya ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain itu adalah sifatnya adalah puasa sunnah. Puasa ya tengah bulan ya, atau puasa putih kita menyebutkannya, puasa Senin Kamis. Tapi di dalam bulan Ramadan 1 bulan lamanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu, orang yang beriman. Maka kita merenungkan, apakah kita termasuk orang yang beriman? Oh, saya orang yang beriman.
Berarti jawab panggilan dari Allah ini kita jawab dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Di komplek kita biasa pagi-pagi lewat tukang sayur. Ada tukang sayur gerobak lewat? Ada. Lewat juga tukang perabotan, ada ya? Lewat juga tukang buah. Ibu mau beli sayur, ibu panggil, Bang, sayur. Kira-kira yang 3 pedagang ini yang berhenti yang mana? Semuanya. Yang berhenti tukang? Iya, karena ibu panggil Bang, sayur. Yang berhenti adalah tukang sayur. Kira-kira yang tukang perabotan berhenti nggak? Enggak, karena dia merasa tidak dipanggil. Tukang buah berhenti nggak? Kalau mau berhenti itu namanya tukang buah kepo. Ya, apa dulu katanya ya? Padahal dia nggak dipanggil, dia kepo aja dia. Nah begitu juga kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita merasa adalah orang yang beriman, maka kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar Engkau telah memanggil, yaitu memerintahkan kami agar melaksanakan ibadah puasa. Kami akan laksanakan perintah-Mu, ya Allah. Maka bukan ya ayyuhal islam, ya ayyuhal muslimun, bukan ya? Bukan. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena kalau sudah sampai kepada tahap iman, ini adalah tahapan yang tinggi. Kalau Islam, dia bersyahadat. Sementara perintah-perintah yang lainnya dia belum melaksanakan dengan sepenuhnya. Tapi kalau udah amanu yang dipanggil, berarti semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dilaksanakannya. Pertanyaannya, Bu, menyambut bulan suci Ramadan, sebenarnya persiapan kita itu dimulai dari kapan? Kalau saya mau bertanya, ini Ramadan bulan latihan atau bulan pertandingan? Ayo, yang mana bulan? Bulan latihan atau bulan pertandingan? Pertandingan. Bulan latihannya di bulan apa? Rajab, Sya'ban. Betul nggak? Rasulullah kalau sudah masuki bulan Rajab, masuki bulan Sya'ban, itu ditingkatkannya amal-amalnya, ditingkatkannya tilawatul Qur'annya, ditingkatkannya zikirnya, ditingkatkannya puasa sunnahnya, berlama-lama dia di masjid latihan. Ketika nanti masuki bulan suci Ramadan, ini mentalnya, ini imannya sudah terlatih. Makanya kalau ada orang di situ bertanding, di situ baru latihan, banyak nggak yang kalah? Banyak, ya. Banyak yang kalah. Kenapa nggak latihan dulu? Bertinju sebelum tarung dia, latihan nggak ya? Latihan. Pemain bola sebelum mereka bertanding, Indonesia sebelum masuk ke Asian Games ataupun Piala Dunia, latihan dulu nggak? Latihan. Kalau mereka nggak latihan, tahu-tahu udah tanding, babak belur nggak? Ya babak belur bisa 30-0, Bu. Ya. Iya kan? Bisa lah 30-0 bisa. Berapa menit sekali udah masuk aja tuh bola. Nah. Kenapa nanti di dalam bulan suci Ramadan banyak yang gagal? Banyak nggak yang gagal? Banyak. Puasanya udah kayak puasa gentong. Puasa apa, Bu? Gentong. Gentong itu ada tutupnya, tengahnya kosong, belakangnya ada tutupnya. Jadi tutupnya itu dipangkal di awal, tengah-tengahnya kosong. Puasanya adalah hari pertama sama hari kesal, tengah-tengahnya. Ada nggak yang model puasa gentong, Bu? Ya, sholat tarawehnya di awal, sama di tengah-tengahnya. Nah, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada, Bu, ya. Nggak ada ya, nggak ada Bu Haji ya. Yang adanya berapa orang? Oh, nggak ada ya. Nah, ini. Ya. Maka di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita sudah mulai latihan melaksanakan menyambut yang namanya bulan Ramadan itu, dimulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk hari pertandingan 1 Ramadan, kita sudah siap. Sudah siap, Bu? Sudah siap, Bu? Mohon maaf,
Saya kadang-kadang miris sama anak-anak sekarang, Bu. Ya Allah Rabbi, saya ngajar di SMK Karya Luna. Saya tanya, ini kan mau seminggu lagi nih ya. Katakan yang belum lunas utangnya, yang masih punya utang puasa yang lalu. Tapi kalau ibu-ibu mah udah lunas Ibu ya? Udah lunas Bu? Puasa tahun lalu udah dibayar? Alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih, ilmu juga nanti nih, laksana puasa dengan ilmu. Ya, mohon maaf nih, fidyah Bu. Kadang-kadang kita harus bersabar menyampaikannya. Fidyah itu dibayarkan bagi orang-orang yang tidak lagi mampu mengganti puasa. Uzur dia, sakit-sakitan dia, dipaksakan puasa dia nggak mampu, wajib bayar fidyah. Tapi kadang yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih gagah, bayar fidyah, ya nggak boleh. Tidak boleh. Kalaulah puasa itu boleh dibayar fidyah, yang diuntungkan orang kaya atau orang miskin? Betul nggak? Banyak duitnya, sehari berapa? 50.000 umpamanya, atau 100.000, 3 kali makan. 30 hari 3 juta. Berapa ya dia keluar uang 3 juta tapi tidak berpuasa. Nah ini yang kita luruskan nih. Jangan sampai fidyah itu dipukul rata, disamakan. Siapa yang tahun lalu nggak puasa, ada yang tinggal, oh saya 10 hari, itu 100 kali 10, sejuta ya. Siapa lagi, oh saya 4 hari, 100 kali 4 berarti 400.000. Padahal secara fisik dia masih mampu untuk mengganti puasanya, untuk mengkodok puasanya. Itu tadi ilmu lah tadi itu. Maka kita belajar. Nah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini keutamaan yang pertama, yaitu di dalam bulan Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua, yaitu di dalam bulan Ramadan ada ibadah sunnah yang kita kerjakan pada malam hari. Itulah sholat sunat tarawih. Apakah itu dilaksanakan di masjid, di musola, karena ibadah sunnah dilaksanakan dia di keluarganya, silakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ramaikan, kita hidupkan masjid ini. Mau dia 11 rakaat dengan witir, mau dia 23 rakaat dengan witir, silakan. Yang 23 rakaat dengan witir, benar. Yang 11 rakaat dengan witir, benar. Yang salah yang mana Bu? Yang salah udah gak kemana-mana dia Bu ya, tidak kemana-mana. Tahun ini Arab Saudi telah membuat satu keputusan, berapa rakaat kan ini? 13 ya katanya ya. 10 rakaat tarawih, 3 rakaat. Oh, kan beda sama kita. Nah, karena ini ahli ibadah sunnah. Apakah ada sholat tarawih di bulan yang lain Bu? Ada nggak? Ini kan bulan Syaban nih, bulan Syaban. Ya, habis sholat isya ibu nggak pulang, ibu udah gelar sajadah. Ditanya sama pengurus, nah Bu, nggak pulang, nggak apa? Ngapain? Nunggu mau sholat tarawih. Nah, kira-kira kalau ada ibu mengatakan nanti malam mau sholat tarawih, itu yang mendengarnya itu senyum, nyengir, atau bertanya-tanya? Bertanya-tanya. Ini ibu ini udah lama nggak ya kayak begini? Ya tak gitu kan? Nggak ada di bulan yang lain. Yang namanya sholat tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada di bulan Rabiul Awal, tidak ada di bulan Jumadil Awal, tidak ada yang namanya tarawih di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita hidupkan malam-malam di dalam sholat di dalam bulan Ramadan. Semuanya kita datang. Yang perempuan, walaupun ada hadis mengatakan lebih utama di rumah daripada di masjid, untuk syiar kita hidupkan masjid. Tidak ada penyebab seseorang itu terhalang untuk datang ke masjid. Yang lalu sudah kita jelaskan, ya. Aman Bu ya, aman. Ada begal? Nah, ada yang godain ibu? Kenapa Bu nggak sholat tarawih? Ada yang godain saya katanya.
Ya, ada nggak yang godain? Oh, udah umur 60 tahun masih ada yang godain, ada nggak? Nggak ada kan? Tuh, berarti ya, kita hidupkan, ya, kita hidupkan. Kalau nawaitu kita, tadi udah kita bahas nawaitu kita ingin sholat tarawih, sudah ibu perlu aja, jangan lihat jadwal siapa yang imam. Ada nggak lihat jadwal siapa yang imam? Ayo, yang mana nih? Yang mana nih? Malam ini siapa ya? Ntar ya, kebetulan sama Mujani di-share sama pengajian jadwal imam tarawih, kan di-share tuh ya. Dapat info. Ya, lama ini kayak gini. Ya Allah, ini bisa jam berapa ini selesai nih? Tuh, gitu. Besok lihat, wah mantap ini imam katanya. Wah ini kelarnya cepat nih selesai. Ya, jangan Bu, ya nikmati aja. Mau imamnya sedang dalam membaca, kita datang, kita ikuti. Mau imamnya rada-rada agak cepat, ya nggak apa-apa selama dijaganya tajwidnya, tomakninanya dan lain sebagainya. Mau yang lambat juga, ya nikmati, syukuri, hitung-hitung Ibu olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang udah ngomong, kalau tahu imam ini gua kapok deh. Ya, besok gak datang lagi dah gitu ya. Nah, jangan Bu. Nih, tadi kita sudah di awal sudah mengatakan nawaitu kita untuk Tuhan. Nawaitu kita adalah melaksanakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlasan, kita datang. Nih, keutamaan yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya ibadah sunnah pada malam hari. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan yang ketiga yaitu di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Tadi sudah dibaca, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau tadi dari Bu Adi, jadi sekarang dari saya yang hafal 185. Bu, 185 Bu. Ya, 185 nggak boleh lihat Quran. Ya, nih saya Pak, saya 50 aja Bu. Nah, kalau Bu Adi ini kan tadi nggak sama arti. Ayo ini nggak usah pakai arti, ayat aja. Al-Baqarah 185. Saya kasih bocorannya, kisi-kisinya. Awalnya syahrul Ramadan alladzi. Nah, ada Bu? Panjang, baris. Ya. Nah, baik, kalau nggak ada apa-apa. Berarti nggak jadi Bu ya? Iya. Nanti ada pertanyaan lagi. Iya, tenang aja Bu. Memang kan ini menjelang Ramadan ini kita harus semangat Bu. Mudah-mudahan riwayat ini kasih semangat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika masuk di bulan suci Ramadan kembali timbul kecintaan terhadap Al-Qur'an. 11 bulan namanya Al-Quran ditinggalkan karena kesibukan. Pagi sudah berangkat kerja masih gelap, pulang ini udah gelap kan Ibu ya. Berangkat pagi gelap, pulang gelap. Mudah-mudahan masa depan tidak berangkatnya udah gelap ya. Berangkat gelap, pulang. Nah, 11 bulan dia tidak sempat, sampai rumah udah lelah aja, Al-Quran udah nggak kebaca Bu. Ya. Kenapa? Karena kesibukannya dan lain sebagainya. Masuk bulan suci Ramadan, maka yang 11 bulan dia melupakan Al-Quran, mulailah dia membuka Al-Quran. Padahal Ibu pada hari-hari biasa udah ngomong sama suami, Pak, udah lama Bapak ini nggak baca Al-Quran. Mama udah lama nggak dengar Bapak baca Al-Quran. Ntar aja apa Mas, sibuk Mak, lagi sibuk katanya nggak sempat. Masuk bulan suci Ramadan, Ibu lagi tidur, tiba-tiba itu suami bangun sendiri dia, sholat tahajud, kemudian dibukanya Al-Quran. Ibu ngendus narik, mana? Nggak ada, kan biasanya itu Bu ya, mana? Nggak ada, Ibu terbangun.
Ibu lihat ada sosok orang suami yang lagi duduk tafakur, ya, kemudian kelihatan kedengar terseduh-seduh. Ibu bangun, ibu tepuk itu punggungnya, Pak, sabar Pak ya. Kalau kita berdosa istighfar, dosa kita diampuni, jangan nangis Pak. Pak, jangan nangis Ma. Papa itu nangis bukan karena dosa. Papa bingung ini bacanya bagaimana. Kenapa? Kenapa dia bingung baca Al-Qurannya? Karena ya kelamaan gak dibuka-buka. Jadi bingung nih, ini huruf kok keriting semua katanya ya. Ya Allah. Nah itulah titik balikku. Titik balik manusia itu banyak nanti di dalam bulan suci Ramadan. Banyak yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka memasuki bulan suci Ramadan kembali tumbuh ghirah kita, semangat kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ini semangatnya itu dimulai dari tadarusku. Anak-anak kita juga tadarusan, ibu-ibunya tadarusan, ya, berupaya bagaimana memperbanyak tilawatil Quran. Dan salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan menghafalnya, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, Allah berikan satu huruf pahalanya 50. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, Allah kasih pahalanya satu huruf 25. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, tidak ada wudunya, Allah kasih pahalanya satu huruf 10. Jadi kalau kita dalam sholat tuh 50, Bismillahirrahmanirrahim kali 50. Kita baca inna a'tainakal kautsar 50. Makanya tuh dalam sholat tuh surah-surahnya ganti-ganti Bu. Karena waktu ini alam nasro, idazul, al-qari'ah, variatif kita. Yang sampai sholat itu ayat-ayat langganan, surah langganan, kulhu inna atoina, kulhu inna atoina, subuh kulhu inna, zuhur kulhu inna, maghrib kulhu asar kulhu inna, maghrib kulhu inna, isya kulhu inna. Kalau orang yang seperti ini sholat yang kulhu inna, apa kata malaikat? Paling kulhu inna. Dari malaikatnya udah gak repot-repot catat, udah tahu dia catatannya Bu, tinggal kali 50 gitu ya. Nah yuk kita hidupkan di dalam bulan suci Ramadan, keutamanya adalah di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kembali kita kepada SOP tadi, yaitu adalah nawaitu, kemudian ada ilmu, kemudian keikhlasan ketika kita baca Al-Quran, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu perlu. Kita baca Quran, ada orang sholat, awalnya nggak ada orang sholat, suara kita kencangkan. Ada orang sholat, itu suara harus diturunkan. Namanya adab. Orang yang beradab pasti berilmu. Nah, di sini kita berupaya cara kita bagaimana. Ya, walaupun sama-sama kebaikan, tetapi ada hal-hal yang harus kita memahami dan mengerti. Oh, saya kan baca Quran jangan gitu kan? Ya, kenapa? Nanti bertemu di dalam dua hukum, yang wajib, yang sunnah, maka prioritasnya adalah yang wajib. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, keutamaan Ramadan, yaitu di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu ada perintah mengeluarkan zakat fitrah. Ibu besok bawa uang ke masjid ini, jumpai pengurusnya. Pak, kalau saya mau bayar zakat fitrah di mana ya? Kira-kira diterima nggak pengurusnya? Bayar zakat fitrahnya besok? Enggak. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Kalau sudah selesai takbir, sudah selesai, sudah mulailah itu imam melaksanakan sholat, kemudian di situ baru teringat dia melaksanakan sholat zakat fitrah, udah salam, kira-kira dihitung nggak dia? Enggak dihitung, jadi apa dia? Sedekah sunnah.
Jadi itulah ilmunya, ada yang sesuatu yang harus kita mengerti dan kita pahami. Sekali lagi, segala ibadah yang kita kerjakan memang harus ada landasannya ilmu. Maka melalui taklim setiap hari Kamis siang, ibu taklim lagi di tempat yang lain dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu seperti itulah yang harus dipahami, dimengerti, sehingga kalau kita melaksanakan suatu ibadah, ketaatan, itu ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu adalah di dalam bulan Ramadan, keutamaan yang kelima, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa. Itulah yang kita kenal di dalam Al-Quran. Allah menjelaskannya malam Lailatul Qadar. Malam apa bu? Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Angkat tangan yang hafal. Ya, silakan Bu. Ayo, deh. Tenang, jangan tarik nafas ya. Tarik nafas, keluarin lagi. Tenang aja, 50.000 nggak kemana-mana. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Ya buat silakan Bu. Ayat silakan. Ayo siapa yang mau ngomong? Manita. Iya. Yuk ngomong Bu ya, nggak sama sama ibu saya itu dia. Jangan jajan anaknya Bu ya. Ya. Nah, kita perhatikan di dalam surah Al-Qadar ini. Surah apa Bu? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bicara tentang penurunan Al-Quran, ada tahapan-tahapannya, tapi kita nggak masuk ke sana dulu bahasanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hitung 1000 bulan itu berapa tahun? Lebih kurang 84 tahun 4 bulan. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah kita sama kualitasnya seperti 84 tahun 4 bulan. Coba Bu, angkat tangan yang udah 84 tahun. Ada? Kira-kira nyampe nggak umur kita 84 tahun? Hah? Pak Ustaz, mudah-mudahan saya nyampe umur saya. Tapi kalau melihat keadaan saya kayaknya 70 juga udah alhamdulillah. Emang kenapa Bu? Sekarang ini kaki saya suka sama urat Pak Ustaz. Makanya kalau lagi ngaji, mohon maaf Pak Ustaz ya, saya selonjongan. Ada Bu? Ya Allah ya Rabbi, itulah laki Bu ya, karena sehat-sehat Bu ya, apa-apa, nyurutan dikit mah nggak apa-apa ya. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam hari itu apa peristiwa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Pada malam hari itu turunlah malaikat-malaikat Allah. Kebayangkah di mana kita ada beberapa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun mereka ke langit, dikomandai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemana mereka? Mereka akan mencari mana umat Nabi Muhammad yang pada malam hari itu beristighfar, yang pada malam itu berzikir, yang pada malam hari itu bertaubat, yang pada malam hari itu berinfak, bersedekah, yang pada malam hari itu membaca Al-Quran, yang pada malam hari itu berbuat kebaikan-kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, Bu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika mereka turun, mereka mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam hari itu, mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita ini mempunyai peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Punya, Bu? Udah pernah merasakan udah dapat? Belum. Nah, ada kiat-kiatnya itu. Ada kiat-kiatnya. Ya. Ada cara-caranya. Yang pasti secara umum kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, 10 malam yang terakhir kita jagalah malam itu. Betul, Bu? 10 malam yang terakhir kita kurangi aktivitas duniawi kita. Nah, kalau yang begitu boleh ngomongnya, Pak, ini mau 10 malam yang terakhir, ya, Mama mau etika, mau menjaga Lailatul Qadar, jangan colek-colek dulu ya, boleh nggak gitu? Bapak kalau mencolek dari malam pertama sampai 20 gitu, ya kan harus ngomong begitu ngomongnya, Bu, supaya ada kesepakatan. Kan yang bukan laki-laki aja yang mendapatkan Lailatul Qadar, bukan laki-laki aja yang beriktikaf di masjid, kan begitu kan? Ibu-ibu juga kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, dia berupaya meraih apa yang ada pada malam tersebut. Sebagai penutup ada kisah, ini sudah jam 5:15 ya. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang profesinya sebagai penjaga ternak. Pada malam hari itu dia bertugas menjaga ternak. Di samping kandangnya itu ada yang bersih, digelarnya sajadahnya. Dia zikir, dia sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda yang dijaganya itu meringkik. Meringkik. Kaget dia, ada apa? Dia, kenapa nih sebabnya meringkik? Dan besok malamnya begitu juga dia. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya meringkik juga. Sampai 3 malam berturut-turut. Esoknya dilaporkan, diceritakannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, 3 malam ini saya menjaga kuda. Selama itu menjaga, saya berupaya untuk tetap melaksanakan ibadah. Saya sholat malam, saya berzikir, saya baca Al-Quran. Ketika saya baca Al-Quran, tiba-tiba kudanya meringkik. 3 malam berturut-turut ya Rasulullah. Itu kenapa ya Rasulullah? Apa gerangan yang terjadi? Kata Rasulullah, itulah malam Lailatul Qadar. Ketika kamu baca Al-Quran, itu malaikat-malaikat Allah turun dan kuda sehewan bisa melihat malaikat-malaikat Allah. Ya, sekelebat bayangan putih turun. Tidak dilihat oleh kuda, sekelebat bayangan putih. Dia juga melihat sekelebat bayangan putih, kemarin sekelebat namanya. Kalau hewan jelas dia melihatnya. Ibu lagi etikaf, mati lampu, mati lampu. Ibu lagi zikir, lagi ini. Tiba-tiba ibu melihat sekelebat bayangan putih. Ini kira-kira etikafnya terus atau langsung pulang? Hah? Diterusin atau langsung pulang? Sampai di rumah suaminya kan, oh pulang Pak, tadi ada bayangan putih Pak. Ya Allah. Nah, kita juga bisa seperti sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 5 hal keutamaan bulan Ramadan. Nah, untuk itu
agar kita mendapatkan 5 hal tadi keutamaan itu, ya kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mulainya? Yang pertama, kita asah iman kita ini dengan tilawatil Quran, dengan berbuat kebaikan. Kita asah iman kita ini, kita baguskan iman kita ini, yaitu dengan memperbagus juga hubungan dengan sesama manusia. Dalam hadis ada beberapa versi. Ada 3 golongan orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang masih punya orang tua, silaturahim, jangan sampai diabaikan orang tua kita. Anak-anak kita juga arahkan demikian, supaya nanti puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Betul nggak, Bu? Istri apapun yang dilakukannya, itu suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Tapi suami, apa yang dilakukan suami, istri tanggung jawab nggak? Enak ya, Bu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini suami istri menjadi tanggung jawab suami, maka jangan sampai ada yang ngelawan membentak suami. Ada kata, Pak Ustaz, saya sebenarnya Pak Ustaz nggak mau lawan sama suami. Kadang-kadang suami susah dikasih tahu. Ya susah dikasih tahu, ya tensi saya naik juga lah Pak Ustaz, katanya begitu. Dilarang, Pak, nggak ada kerjaan yang lain, mancing mulu, katanya begitu. Ya, kata suaminya, Bu, saya ini kan udah pensiun, ya, mancing itu hiburan saya supaya tenang, kan begitu, ya Bu ya. Ibu kalau disuruh pilih 2, milih mana? Suaminya mancing atau main gaplek? Apa Bu? Oh, dua-duanya nggak mau. Ya, kalau suaminya mancing nggak kelihatan, mau di danau. Kalau main gaplek cuma hiburan di tempat ditinggalnya aja, kelihatan. Kata ibu, nggak dua-duanya Pak Ustaz. Khawatir awalnya main, tiba-tiba ada setan yang lewat. Kalau udah setan lewat, akhirnya ada yang dikeluarkan. Nah, sok main gini-gini aja. Kan gitu Bu ya. Oh, udahlah, gocap cepat gitu Bu ya. Lama-lama ketagihan. Antisipasi jangan sampai itu terjadi. Ya. Baik Ibu, ini kajian kita pada malam ini cukup bagus temanya, yaitu adalah menyambut bulan suci Ramadan, kita tingkatkan iman dan ilmu yang ada selamatnya Bu ya. Ada saya matang. Nah, mudah-mudahan kita ilmu tadi pelajari. Rukun puasa itu tidak banyak, cuma 2. Kemudian kita tingkatkan pengetahuan kita, pelajari mana hal-hal yang membatalkan puasa, mana hal-hal yang membatalkan pahala. Beda nggak itu Bu? Beda ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena lisannya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga. Kalau ada tetangga yang ngajak, Bu sini dulu, habis belanja begitu, tahu nggak si anu itu apa yang ibu jawab? Ana ini saya sedang puasa. Mohon maaf, saya sedang puasa. Jadi nggak mau dengerin saya sedang puasa. Kalau mau nanti habis buka ya. Ya jangan buka. Ya, lagi puasa nggak mau gosip. Kalau udah habis buka boleh nggak gosip? Tuh, ini harus ditanya, harus jelas pelajarannya ini. Kalau lagi puasa nggak mau gosip, nggak mau ngomongin orang. Kalau habis taraweh ngumpul, mau nggak ngomongin orang? Hebat Bu jamaah kita. Masya Allah biasa ya. Baik, ini saja Ibu, tanpa terasa sudah setengah 6 Bu ya. Semoga kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai umur kita dalam Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Dan akhirnya kita ucapkan selamat datang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tadi agendanya ada musafahah
Kalau boleh usul, sebelum musabaha kita foto, kita buat video ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Udah dibuat belum?